Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa saudara-saudara, pada pagi ini sekali lagi segar sekali udara di Nglerem Desa Treang ini. Seperti biasa kicau burung liar masih eh, terdengar sangat indah ya. Ada kutilang, ada emprit, ada apa ini, cipret juga ya. Masya Allah, luar biasa. Sahabat semua, alhamdulillah sekali lagi, dan kemudian salat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat, pada kali ini saya akan sedikit cerita ya tentang itu, tentang saya itu punya teman namanya Mbak Rahma ya, sebut saja seperti itu. Dia seorang paramedis yang bertugas di sebuah rumah sakit di Bogor. Nah, dia juga seorang bidan yang menurut saya itu luar biasa dia perjuangannya saat dulu dia ditugaskan di daerah terpencil ya di Sumatera sana, dan berdekatan dengan yang sekarang ada pondok gontornya ya, ada cabang di sana. Nah, ceritanya itu gini ceritanya. Jadi pada suatu hari waktu dia atau Mbak Rahma itu piket di UGD, itu ada mobil datang masuk tuh di depan UGD. Kemudian turunlah para penumpangnya, banyak ya, tidak hanya satu atau dua. Kemudian membawa pasien itu. Nah, melihat seperti itu dan kelihatan begitu gawat dan darurat, maka petugas rumah sakit itu cepat-cepat menerima atau menyambut ya pasien itu dan masuk ke apa itu namanya apa ya, bayang dorong, saya lupa namanya sih. Nah terus, dia akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, rombongan pengantar itu tidak hanya 2 orang, jadi kayak demo gitu, wah seperti wah kesusu gitu, dan melihat khawatir gitu, itu ikut di belakangnya. Dan begitu pasien masuk rumah sakit, nah masuk UGD, dan UGD-nya itu bisa terlihat ya dari luar ya. Nah, akhirnya pasien itu diperiksa oleh seorang dokter dan beberapa paramedis, dan sesaat kemudian dikira cukup ya pemeriksaan awal. Dokter itu kemudian memeriksa atau menangani pasien yang lain. Nah, si pasien yang baru datang itu hanya ditangani beberapa paramedis ya, mungkin tidak banyak lah, pokoknya mungkin tidak seperti ekspektasi dari pengantar, pengennya ditangani seperti di TV-TV itu. Nah, begitu melihat dokternya tidak menangani pasien itu, maka si pengantar itu marah-marah. Ini gimana ini? Malah ditinggal, malah ditelantarkan, dan seterusnya, banyaklah pokoknya umpatan-umpatan itu keluar. Nah, dan itu terus seperti itu, suasana depan UGD itu jadi gaduh gitu loh. Jadi ketenangan kerja di UGD yang seharusnya tercipta itu terusik ya, terganggu. Nah, melihat seperti itu, Mbak Rahma punya inisiatif yang asik ya, asik tapi sekaligus lucu gitu ya. Nah, Mbak Rahma kemudian mendatangi atau memeriksa pasien itu. Diperiksa ya seperti biasalah, standar pemeriksaan, kemudian mungkin ya nadi dan seterusnya lah, pokoknya dilihat. Nah, kemudian Mbak Rahma mendatangi para pendemo ya, pendemo tanda petik pengantar tadi yang geger terus itu tadi. Nah, mohon maaf bapak-bapak, begitu kata Mbak Rahma. Pasien yang bapak antar ini butuh donor darah. Siapa yang saudara dekatnya atau mungkin yang golongan darahnya sama dan bersedia donor, mohon menunjukkan jari atau mengikuti saya. Apa kira-kira reaksinya? Ternyata ya ini yang lucu. Nah, begitu diminta ada yang mau donor ya untuk si pasien tadi, maka maaf Bu, si pengantar, salah satu pengantar, maaf Bu, saya tetangganya, saya bukan saudaranya, saya tadi hanya mengantar. Nah, dia meninggalkan tempat. Nah, terus kemudian kan yang lain masih mungkin mikir-mikir, ditunggu juga sih sama Mbak Rahma. Ternyata yang satunya, maaf Bu, saya tadi
di luar melihat rame-rame, saya hanya melihat masuk keluar. Ternyata yang lain juga seperti itu, keluluh meninggalkan depan itu tadi, meninggalkan UGD. Akhirnya sepi ya, sepi. Semuanya meninggalkan, luar biasa. Jadi ketenangan UGD akhirnya tercipta. Sahabat semua, ini hikmahnya apa? Aku yo gak dong lah, yang jelas kejadian seperti ini kayaknya itu sering ya, sering kita temukan orang yang marah-marah, orang yang menuntut sesuatu yang lumayan sembuhlah dengan emosinya, tiba gilirannya dia dimintai pertanggungjawaban atau konsekuensi atas apa yang marahnya itu, dia justru meninggalkan tempat itu. Nah, sembuhlah, dicari ya. Jadi hikmahnya apa seperti itu, dan inilah celoteh pagi ini. Mohon maaf ya, hikmahnya apa dicari sendiri. Ini memang bukan tausiah dan bukan pengajian, tapi ini kejadian yang kita lihat, sering juga kita lihat di muka bumi ini. Dan tidak hanya di rumah sakit, saya kira di tempat lain juga sering terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.